Serikat. Kali ini kami akan membahas mengenai persaingan perdagangan internasional antara Amerika dan China. Kemajuan teknologi memaksa setiap manusia untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan yang sering terjadi dari waktu ke waktu, terutama dalam hal kendaraan yang membawa kita sehari-hari. Nah, dari sekian banyaknya kendaraan yang kita pakai saat ini dengan pembakaran energi dari bensin yang diambil dari minyak bumi, sekarang sudah terjun ke teknologi pembakaran yang lebih ramah lingkungan, atau kendaraan listrik yang dijalankan dengan baterai. Selain lebih ramah lingkungan, juga lebih hemat pastinya. Yang banyak menjadi perbincangan saat ini yaitu industri mobil listrik sudah sangat berkembang pesat di era yang saat ini. China dan Amerika yang merupakan produsen mobil listrik terbesar di dunia. Dan kalau ngomongin mobil listrik, mungkin yang paling dikenal banyak orang yaitu Tesla dari US. Nah, tapi fakta menariknya bahwa produsen mobil listrik terbesar di dunia itu bukan Tesla loh. Amerika tuh justru kalah jauh dari China. Kalau menurut Al Jazeera, sebelumnya perusahaan mobil listrik dari barat kayak Amerika dan Eropa, mereka memang memimpin di sektor mobil listrik. Saingan mereka hanya brand atau perusahaan dari barat juga. Tapi sekarang sudah beda dikarenakan saingan mereka saat ini dari Cina yang membuat saham perusahaan mobil listrik dari barat turun drastis. Hai, aku Novela Alpia. Tesla pada Q124 pada kuartal pertama tahun 2024, Tesla mengalami penurunan penjualan sebesar 20% dibanding tahun-tahun 2023 di periode yang sama, dan harga sahamnya turun 25% sejak tahun 2024. Hal ini disebabkan berkembangnya produsen industri listrik dari China. Dan kalau menurut International Energy Agency atau IEA, di tahun 2023, hampir 60% penjualan mobil listrik di dunia itu dari China, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran China dalam kemajuan teknologi mobil listrik sudah sangat berkembang dengan pesat. Menurut The Guardian, salah satu periode peningkatan tertinggi adalah pada tahun 2022, yaitu meningkat dari 1,3 juta unit menjadi 6,8 juta unit, dan ini merupakan setengah dari semua penjualan mobil listrik dunia saat itu. Hal ini membuat BYD menjadi perusahaan mobil listrik asal China yang menjadi top leader pada tahun 2024. Sementara Tesla di posisi kedua, dan menariknya 5 teratas papan perusahaan penjual mobil listrik itu ada 3 perusahaan yang berasal dari China. Nomor 1 itu ditempati oleh BYD, nomor 4 ditempati Geely Auto dan GM Wuling. Di nomor 5, namun jika ditarik lebih panjang ke 20 besar, maka dapat ditemukan bahwa 11 perusahaan diantaranya berasal dari China. Dan ini membuktikan bahwa China se-overpower atau sekuat dari diperkirakan dalam hal produksi kendaraan listrik. Hai, aku Dwi Amelia. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab industri otomotif listrik asal Cina menjadi berkembang pesat pada saat ini? Karena jadi di pemerintahan Cina itu mengeluarkan subsidi yang gede-gedean nih teman-teman. Baik para developer dan juga dengan alasan supaya industri mobil listrik di Cina itu bisa berkembang pesat dan sangat maju nih. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman, kalau visi pemerintahan dari subsidi Cina itu sangat terarah ya teman-teman. Dan selain itu juga karena pembuatannya disubsidi nih teman-teman oleh pemerintahnya, sehingga mobil-mobil listrik di Cina itu bisa dilihat dengan dijual dengan harga yang sangat murah dong. Dan selain itu juga karena pembuatannya disubsidi oleh pemerintah nih teman-teman, sehingga mobil-mobil listrik dari China bisa dijual dengan harga yang murah dong, serta juga lebih terjangkau karena disubsidi. Dan mantapnya subsidi ini bukan hanya berlaku di masyarakat Cina aja loh, tapi juga di masyarakat di luar Cina, sebab subsidi harga murah ini tentu menjadi langkah promosi bagi pemerintah Cina untuk memajukan industri otomotif listrik di sana. Tapi patut digaris bawahi juga nih teman-teman, bahwa subsidi untuk importir tersebut cenderung lebih kecil dibanding dengan warga lokal. Dan bea masuk dari masing-masing negara juga dapat membuat harga mobil lebih mahal dari harga aslinya nih teman-teman. Hai, saya Angga. Tapi
terlepas dari permasalahan subsidi importir dan bea masuk yang tinggi, mobil listrik dari China tetap menjadi yang lebih murah dibanding negara lain. Terlebih, warga China diberikan subsidi berupa tidak diharuskan membayar pajak penjualan dari mobil listrik. Sehingga makin sulit untuk pasar dari luar China seperti US dan teman-temannya seperti di Uni Eropa juga sulit untuk masuk atau bahkan menguasai pasar negara tirai bambu tersebut. Menurut laporan dari Goldman Sachs, perusahaan keuangan asal Amerika menyebutkan bahwa komponen paling mahal dalam pembuatan mobil listrik yaitu baterainya. Kurang lebih sekitar 30% dari total biaya dalam pembuatan mobil listrik itu berasal dari baterai. Dan komponen dari kendaraan mobil listrik China ternyata dibuat di negaranya sendiri. Jadi ini merupakan spesialisasi ya teman-teman daripada negara China itu sendiri. Karena mereka memiliki pabrik pembuatan baterai mobil sendiri. Nah, sebagai catatan, CATL atau perusahaan pembuat baterai mobil listrik asal China adalah perusahaan pembuatan baterai mobil listrik terbesar di dunia. Hal ini menjadi spesialisasi dari China dan menjadi peluang untuk meningkatkan pasar produksi dan distribusi ke seluruh dunia. Sebab negara lain masih belum ada yang dapat menciptakan baterai mereka sendiri. Nah, maka peluang inilah yang membuat China menjadi pasar yang unggul dibanding otomotif listrik di negara lainnya. Sebab satu, harga yang lebih murah. Kedua, bahan baku didapat di negara sendiri. Ketiga, produksi baterai di negara sendiri. Dan yang keempat yaitu pemberlakuan bebas pajak secara besar-besaran untuk mobil listrik. Nah, dan menurut data dari CNBC, China sampai menguasai 80% pasar baterai kendaraan listrik dunia. Jadi sangat strategis untuk posisi China saat ini dalam hal pengembangan baterai. Karena negara lain mengimpor baterai dari China, sedangkan China itu sebagai produsen dari baterai mobil itu sendiri. Hai, saya Abdurrahman. Di masa pemerintahan Trump, Amerika memberikan tarif-tarif yang lumayan besar untuk perusahaan mobil listrik asal Cina sebesar 27,5%. Dan di masa Joe Biden dinaikkan menjadi 100%, sehingga otomatis membuat mobil listrik ini menjadi sangat mahal. Selain itu, pemerintah US melarang mobil Cina untuk melintas di US agar industri lokal mereka seperti Tesla dan kawan-kawannya tidak hancur. Bahkan Joe Biden pun pernah menyatakan bahwa kendaraan dari Cina dapat mengumpulkan data sensitif bagi warga US ke China, sehingga berbahaya bagi keamanan nasional. Namun, hal ini juga berbahaya bagi Amerika dikarenakan jika mereka melakukan hal tersebut, dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa China akan melakukan perlawanan dengan menutup pasar otomotif luar China ke China. Dan pahitnya, mereka kehilangan pangsa pasar terbesar mereka. Sebab tidak semua masyarakat China membeli mobil dari China. Masih banyak juga masyarakat China yang melirik mobil impor luar negeri. Dengan pembatasan ini, dikhawatirkan akan menutup akses pasar mobil listrik Amerika ke China. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini adalah produsen mobil listrik di China sudah sangat menguasai pasar global. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi pasar Amerika, dan jika Amerika berani untuk memberikan hambatan-hambatan seperti pajak masuk yang sangat tinggi, ataupun pembatasan penggunaan kendaraan China, maka akan sulit juga bagi Amerika untuk menjual produk mereka ke China. Bahkan dapat kehilangan pasar terbesar dari negara China, dan juga sulit bagi pesaing untuk menyamakan kedudukan, terkecuali mereka dapat membuat baterai listrik tersendiri, sehingga dapat memperkecil ketertinggalan dari China. Namun, untuk pasar otomotif asal Indonesia ini dapat menjadi ancaman terhadap kompetitor yang sudah lama merajai pasar otomotif di Indonesia itu sendiri, seperti Toyota dan juga kawan-kawannya, karena pemerintah juga mengurangi beban pajak terhadap kendaraan listrik. Sehingga jika raja otomotif ini seperti Toyota, Honda, yang sudah lama menguasai Indonesia tidak dapat bersaing dengan baik dari harga maupun kualitas, maka akan ketinggalan dari kompetitor asal China tersebut. Dan juga tidak menutup kemungkinan juga pasar otomotif Indonesia akan bernasib sama seperti Amerika yang dapat dikuasai brand asal China tersebut.
Sekian pembahasan dari kami. Like jika kamu suka. Dan jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika itu bermanfaat bagi kalian. Dan Terima kasih.